Hai, jumpa lagi dengan saya Uni Nova di acara Made in Indonesia yang semakin seru. Saya dan teman-teman 2045 TV senang membaca komen teman-teman soal TKDN, juga pelaporan kasus-kasus yang pernah terjadi, apalagi jika ditambah bukti-bukti sehingga kita bisa menindaklanjuti. Pelaksanaan dari kebijakan TKDN atau tingkat komponen dalam negeri ini memang rumit. Masih banyak gray area yang jadi celah permainan pihak-pihak yang rasa cinta tanah airnya rendah. Mereka yang nggak peduli kemajuan bangsa ini. Tapi, jika kita awasi bersama-sama, saya yakin pasti mampu mengurangi permainan-permainan TKDN di lapangan. Sudah sering kan netizen Indonesia menunjukkan powernya, mengangkat kasus-kasus yang berusaha ditutupi sehingga akhirnya diproses sebagaimana mestinya. Terkait kasus pelanggaran TKDN, hari ini saya pengen cerita soal kasus pengadaan pipa Pertamina yang berakhir dengan dipecatnya salah seorang pejabat di BUMN tersebut langsung oleh Presiden Jokowi. Ini disebabkan mereka mengimpor pipa yang sebetulnya sudah diproduksi di dalam negeri. Kejadian ini pernah disampaikan oleh Menko Marves Pak Luhut Binsar Panjaitan di tahun 2021. Waktu itu, Pertamina melakukan impor pipa untuk salah satu proyek mereka. Dan kebijakan ini diberitakan menyalahi aturan TKDN. Seharusnya tender pipa bisa disuplai oleh produsen dalam negeri, tapi ini malah dimenangkan oleh produsen pipa luar negeri. Harus diingat, sekalipun harga pipa impor lebih murah, peraturan TKDN punya mekanisme perhitungan lain yang mengutamakan tingkat komponen dalam negeri. Ada nilai tambah dari produksi pipa dalam negeri terhadap perekonomian kita. Karena seperti yang pernah kita bahas pada episode sebelumnya, Rp1 pada produksi barang atau jasa dalam negeri berdampak Rp2,2 terhadap pertambahan perekonomian dalam negeri. 2,2 kali lipat pertambahan ekonomi terjadi di dalam negeri. Jadi, kalau suatu proyek bernilai Rp100 miliar dan dibelanjakan pada pipa produksi dalam negeri, maka akan dihasilkan multiplier effect terhadap perekonomian sebesar Rp220 miliar. Ini bisa berupa gaji pegawai yang notabene adalah rakyat Indonesia, sewa rumah kos atau tempat tinggal karyawan, pembelian makanan di warteg atau restoran yang berhubungan dengan perusahaan pipa tersebut, belanja keluarga para pekerja, dan lain sebagainya. Banyak sekali kegiatan ekonomi yang ikut berputar akibat pembelian pipa di dalam negeri ini. Dan harus kita ingat, pengadaan pipa di Pertamina untuk digunakan dalam proyek-proyek termasuk kegiatan pengadaan yang terbesar di Indonesia. Nilainya mencapai triliunan rupiah. Untuk pipa gas saja, dengan adanya aturan TKDN, penjualan pipa oleh produsen dalam negeri sudah melonjak menjadi 25% dari total pengadaan yang sebelumnya hanya 5%. Ini berarti ada kenaikan 5 kali lipat. Yang juga perlu kita ketahui, margin yang diperoleh perusahaan dalam negeri dari memproduksi pipa gas lebih tinggi daripada pipa untuk konstruksi dan bangunan. Soalnya di pipa gas ada lapisan coating yang menambah margin keuntungan cukup signifikan. Hal ini tentu memberi keuntungan lebih untuk dalam negeri dari yang selama ini dinikmati oleh asing. Selain itu, penambahan permintaan sudah pasti menumbuhkan lapangan kerja. Adanya kenaikan permintaan menyebabkan kebutuhan penambahan kapasitas produksi pabrik. Ini menimbulkan investasi baru. Menurut data BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, awal semester 2024 ini total realisasi investasi mencapai Rp829,9 triliun dan berhasil membuka 1,23 juta lapangan kerja baru. Dan menggunakan data di atas, kita bisa menghitung penambahan investasi sebesar Rp100 triliun membuka 15.000 lapangan kerja baru. Jadi kita bayangkan, ketika ada peluang untuk penjualan industri dalam negeri di BUMN atau kementerian yang mendapat anggaran dari negara, lalu peluang itu diberikan pada produsen di luar negeri, maka berapa potensi ekonomi dan lapangan kerja yang hilang? Sementara kemarin BPS menyebutkan Gen Z Indonesia banyak yang tidak memiliki lapangan kerja resmi. Efek terburuknya dalam jangka panjang adalah harga produksi barang dalam negeri tidak akan pernah bisa bersaing seperti yang kita alami saat ini. Jadi wajar kalau Presiden Jokowi sampai semarah itu dalam kasus pipa Pertamina tadi. Beliau berharap kejadian ini menjadi shock terapi agar kita semua serius menjalankan program TKDN.
Sementara mental-mental underdog berkomentar, pipa produksi Indonesia belum sesuai standar, mutunya rendah, harganya mahal, dan lain sebagainya. Tapi sejauh ini, ketika pipa-pipa Pertamina akhirnya full menggunakan produksi dalam negeri, ternyata semua pekerjaan tetap bisa berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Indonesia punya loh pabrik pipa yang bersertifikat API, American Petroleum Institute, yaitu Asosiasi Oil and Gas Internasional yang menentukan standar kualitas dan mutu barang-barang yang dipergunakan dalam industri oil and gas. Bahkan pipa-pipa itu juga mulai diekspor. Maka dengan semakin banyaknya permintaan pada pabrikan dalam negeri, perlahan-lahan akan ditemukan harga yang ekonomis dan bisa bersaing di pasar internasional. Tapi harus kita ingat, ketika pasar internasional belum bisa kita dapatkan, maka pasar dalam negeri harus kita utamakan untuk barang produksi dalam negeri. Begitulah satu-satunya cara agar pabrik dalam negeri bisa berproduksi hingga mencapai harga ekonomis dan mampu bersaing secara internasional. Oke, ini baru satu kasus yang kita bahas. Baru soal pipa Pertamina. Ada banyak kasus yang akan kita bahas untuk menyadarkan kita semua, terutama para pelaku industri. Ayo, kita bersama-sama menjaga program TKDN supaya maju industri dalam negeri kita. Sudah terlalu lama kita terlena hingga kehilangan kue perekonomian yang berasal dari dalam negeri. Jika kamu adalah bagian dari yang menunggu lapangan kerja di Indonesia, berarti kamu harus ikut mengawal TKDN bersama kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ayo jadi produsen di negeri sendiri.